Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fardiansyah, NPM 192191201 dari kelas 2F. Di sini pada mata kuliah Ilmu Gizi, saya akan menjelaskan materi tentang proses pencernaan makanan pada tubuh. Mungkin langsung saja pada materi. Proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Nah, zat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh antara lain adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sedangkan nutrisi berupa vitamin, mineral, dan air itu tidak mengalami proses pencernaan. Nah, proses pencernaan juga dibagi menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, untuk proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Nah, proses itu terjadi dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Lalu proses pencernaan mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga sehingga makanan seperti diaduk. Nah, sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Sebagai contoh, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Kemudian saluran pencernaan manusia itu memanjang dari mulut sampai ke anus. Nah, berikut organ-organ yang termasuk ke dalam saluran pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, kemudian anus. Nah, sedangkan untuk kelenjar pencernaan itu berfungsi menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Nah, kelenjar pencernaan manusia itu antara lain adalah kelenjar air liur, lalu kelenjar getah lambung, lalu hati dan pankreas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang tadi sudah disebutkan secara sistematis dari atas, yaitu yang pertama mulut. Nah, mulut adalah satu proses awal dalam sebuah pencernaan makanan. Nah, setelah memulai makan, mulut baru akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil atau halus agar nantinya mudah dalam proses pencernaan selanjutnya. Kemudian ketika sudah halus, si makanan tersebut ditelan dibantu menggunakan lidah menuju kerongkongan. Selanjutnya kita ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik. Nah, kemudian mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Nah, dari kerongkongan menuju ke lambung. Nah, fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Nah, enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pencernaan makanan. Nah, kemudian hasil proses tersebut sisa-sisanya kemudian dilepaskan ke
usus kecil atau usus halus. Kemudian lanjut ke usus halus. Nah, usus halus sendiri ini berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh peran pankreas dan empedu dari hati. Usus lambung menjadi tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, pada usus halus ini terdiri 3 bagian, yakni usus 12 jari, lalu ada usus kosong dan usus penyerap. Nah, ketiga bagian tersebut akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar nantinya menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Lanjut, selanjutnya adalah pankreas. Nah, pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Kemudian hati. Nah, hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya adalah dalam sistem pencernaan ini adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Nah, itu fungsi utamanya. Kemudian ada kantong empedu. Nah, kantong empedu ini berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati, kemudian melepaskan ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Kemudian usus besar. Nah, usus besar ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Kemudian anus yang terakhir. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.